Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan membahas manga Senseiya Geous Chapter bab 15. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Kelima Sen melakukan serangan bersamaan. Apollon mendapatkan luka yang cukup dalam. Pertama kali dalam sejarah musuh dapat membuat luka pada Apollon. Seiya melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Namun menurut Apollon, para Sen hanya menggali kuburan mereka sendiri. Tiba-tiba cahaya pelangi terlihat mengelilingi tubuh Apollon. Ia merubah armornya menjadi kamui legendaris yang dikenakan oleh 12 dewa Olympus. Apollon mengatakan bukan hanya para Sen yang memiliki perlengkapan perang yang bisa berevolusi sesuai level kosmo, Apollon juga memilikinya. Kamui yang digunakan Apollon adalah wujud armornya saat ia membakar kosmonya hingga indra ke-9. Dewa Matahari Helios adalah salah satu dari 12 dewa Olympus kuno yang telah menghilang. Apollon mendapat kesempatan untuk menggunakan kamui matahari. Meskipun Apollon manusia, ia telah diakui dengan memiliki kekuatan yang setara dengan 12 dewa Olympus. Dengan kata lain, kekuatan Apollon melampaui seluruh pasukan langit. Bukti ia seorang pejuang dewa. Namun sebagai manusia yang memiliki kosmo dewa, kosmonya dapat menghancurkan keseimbangan tubuh Apollon yang membuat kosmonya menjadi liar tanpa kendali. Karena itu Apollon menjaganya dalam bentuk armor langit untuk menyegel kekuatan penuhnya dan menekan kosmonya dari dalam. Namun karena kamuinya telah bangkit, tidak ada lagi alasan untuk menahannya. Dengan kosmo yang tak terbatas, Apollon akan memberitahu tubuh para Sen jurus pamungkas tinju matahari. Apollon lalu mengeluarkan jurus Sunshine Nova. Serangan Apollon kembali membakar klot dewa para Sen. Seiya merasakan serangan tersebut begitu dahsyat. Seperti yang sudah Apollon katakan, para Sen telah menggali kuburannya sendiri. Dengan kembalinya kekuatan sejati kamui Apollon ditambah kekuatan 9 indra, Apollon dalam kondisi overpower. Ia mampu mengeluarkan panas yang sangat ekstrim, yaitu api suci Helios. Menurut Apollon, suatu ketika di perang suci kuno, Dewa Matahari Helios mampu membakar semua dewa jahat hingga menjadi abu. Sekarang dengan api ini, Apollon akan menghancurkan para Sen tanpa rasa sakit. Pertama, Apollon menyerang Ikki hingga seluruh tubuhnya terbakar. Ikki sampai tidak bisa bergerak. Dalam keadaan kesakitan, Ikki berpesan kepada Sun, "Adikku tersayang, pertarungan sesungguhnya adalah sesudah ini. Pertarungan ini akan menentukan nasib seluruh dunia dan masa depan umat manusia. Kita tidak bisa mundur. Siapa yang akan bertahan? Dewa, manusia?" Sun harus menggunakan tangannya sendiri untuk menemukan jawabannya. "Berjuanglah sampai hidupmu berakhir, dan juga untuk bagianku." Ikki lalu masuk ke dalam kobaran api, kemudian ia tewas. Menurut Apollon, bahkan jika Ikki adalah burung abadi yang dibangkitkan dari nyala api, kini ia tidak mungkin dapat dibangkitkan dari api suci Helios. Hanya dengan mengenakan kamui, api suci ini tidak bisa membakar tubuh. Shiryu tiba-tiba menyergap Apollon dari belakang. Ia menyuruh Seiya untuk pergi dari kuil matahari dan sisanya terserah Seiya. Kemudian Shiryu mengeluarkan jurus Rojan Kou Extreme Ryu Dragon H Supreme untuk terbang ke langit. Menurut Apollon, Shiryu melakukan jurus bunuh diri yang bodoh. Jurus Shiryu akan percuma karena Apollon memakai kamui terkuat. Bahkan jika Shiryu membenamkan diri ke dalam matahari, Apollon tidak akan terluka. Akan tetapi sebaliknya, Shiryu lah yang akan menghilang menjadi debu dalam waktu kurang dari beberapa menit. Walaupun Shiryu tidak bisa mengalahkan Apollon, yang terpenting Shiryu bisa membawa Apollon menjauh dari Seiya dan selebihnya terserah Seiya dan yang lainnya. Namun Apollon pun jangan meremehkan Shiryu. Bahkan jika tubuhnya akan menjadi debu, semua kosmos Shiryu akan terbakar untuk memberi Apollon satu serangan balasan terakhir. Menurut Apollon, melawan Dewa Zeus, para Sen hanya memiliki kemungkinan menang 1% dari 10.000%. Bisa dikatakan Athena dan para Sennya melakukan pertempuran tanpa harapan menang. Akan tetapi Athena dan para Sennya bertarung dengan keberanian dan harapan, tanpa keraguan sedikit pun. Apollon sampai berpikir apakah ini cara untuk benar-benar membawa keajaiban melampaui para dewa. Apollon sampai berpikir ingin melihat bagaimana pertarungan mereka akan berakhir. Jika Zeus mengetahuinya, pikiran Apollon mungkin ini dianggap sebuah pengkhianatan. Kemudian Shiryu pun tewas sambil membawa Apollon ke langit yang lebih tinggi. Bantuan dari pasukan langit muncul. Mereka diperintah oleh Artemis untuk menghabisi Seiya dan yang lain. Ia tidak pernah berpikir di antara pasukan langit Apollon akan kalah. Melihat Seiya dan yang lain sudah melakukan pertarungan melawan 4 kaisar surgawi, para Sen Athena pasti benar-benar lelah. Mereka telah menggunakan kosmo mereka. Menurut pasukan langit, menghabisi para Sen tidak akan menjadi masalah sama sekali. Sun lalu menyuruh Seiya pergi karena sekarang waktu yang tepat untuk melewati gerbang matahari.
karena jalan menuju kuil Zeus telah dibuka dengan pengorbanan nyawa Shiryu. Sehingga Seiya jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hyuga akan membantu Shun dan berjuang untuk saudara di bumi dan sebagai Sen Athena sampai akhir. Sehingga Seiya harus segera mungkin pergi menuju ke kuil Zeus dan bergabung dengan Athena untuk melindungi bumi. Seiya lalu menyerahkan kepada Shiryu dan Hyuga untuk berurusan dengan musuh yang baru datang. Pasukan langit terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka, sehingga tidak mengukur kekuatan Shun dan Hyuga. Hyuga dan Shun lalu menggabungkan serangan mereka dengan Cosmo yang meledak-ledak untuk mengalahkan pasukan langit yang tersisa. Di neraka, jiwa orang mati membuat keributan di dunia bawah. Hades menghubungi Pandora menggunakan telepati. Ia menanyakan kondisi Pandora apakah ia baik-baik saja di neraka. Hades memberitahu bahwa jiwanya saat ini berada di sudut Hyper Dimension yang terhubung ke surga, dunia kematian para dewa, Entranje. Ia bisa menghubungi dewa yang tidur di kuburan. Tapi pertarungan antara Athena dan Zeus terus berlanjut. Saat ini Hades dan ketiga dewa lainnya telah kehilangan sifat kedewaannya. Mereka tidak dapat mengendalikan apapun di luar dengan penjaga area Teres. Namun Teres berhasil dikalahkan dan kini Hades dapat menggunakan sedikit kosmonya. Saat ini Hades dan para dewa lainnya sedang mencoba mengumpulkan kosmo untuk mengirim energi tekad menuju dunia bawah. Seiya akhirnya sampai di tanah suci Olympus, tapi kabut tebal menghalanginya. Seiya seperti disedot nyawanya dan kemudian Seiya pun terjatuh. Seiya melihat kedua belas sen emas yang sedang menyemangatinya. Para sen emas berkata, Athena sedang menuju Zeus, dia percaya pada kalian semua. Dia sedang menunggu sen yang mendukungnya dengan sepenuh hati. Apakah kamu akan jatuh di sini saat dia berada di garis musuh sendirian? Kami menyadari bahwa kalian semua adalah satu-satunya penerus kami, mempercayakan Athena kepada kalian. Sekarang hanya kamu yang bisa membantu Athena. Bahkan jika tubuh kita hancur, kita bersaudara dari bintang-bintang. Sen dari 88 rasi bintang akan selalu bersama. Bahkan jika kita semua mati sampai yang terakhir, 88 jiwa akan selalu bersamamu. Jangan lupa Seiya, kamu atau Athena tidak sendiri. Selama kalian berdua terus memperjuangkan keadilan, kami akan menguasai kalian. Sekarang bakar seluruh kosmomu, sekarang juga ciptakan keajaiban di depan para dewa. Bangkitlah Seiya, kami mengandalkanmu. Seiya menangis mendapatkan semangat dari para sen emas. Ia terharu karena mereka masih memperhatikan Seiya dan yang lain. Seiya kembali bangkit dan menuju ke tempat Athena berada. Nah itulah untuk video kali ini, terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan share.